Yo, Zab, balik lagi sama gua Aldo. So kali ini gua mau analisa XAU USD lagi ya kan. Hari ini tanggal 29 bulan 5 tahun 2024. Gua akan coba analisa lagi eh XAU USD. Nah, ini kalau kita lihat di H4, dia udah break ya dari balok warna ungu ini. Dia udah break naik ke atas, confirm, dan sampai di sampai di 2361. Habis sampai di 2361, kemudian dia turun kembali sampai bawah. Kalau misalkan kita lihat di H1, kalau kita lihat di H1, dia sudah confirm belum? Oke, berarti target selanjutnya yang terdekat ada di 2365 untuk kenaikannya ya. 2365 itu target kenaikan terdekatnya. 2361 sama 2365 itu target kenaikan terdekatnya. Apakah dia bisa turun lagi? XAUUSD tentu punya potensi turun. Tapi kalau kita lihat di sini di H1, dia banyak banget harga tidak berhasil break di kisaran harga 2353. 2353 selalu membentuk shadow, 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 and shadow. Jadi kemungkinan untuk turunnya tetap ada, tapi tidak sebesar kenaikannya ya. Seperti itu. Kalau kita lihat lagi di time frame yang jauh lebih kecil di 30 menit. Ya, di 30 menit ini bisa kelihatan ya strukturnya dia ngebentuk primary, secondary, primary, secondary, primary, secondary. Nah, ini membentuk primary-nya lagi, primary-nya, dan mungkin nanti akan ada secondary-nya. Seperti itu. Nah, primary mungkin target terdekat primary-nya ada di 2361 sama 2365 untuk primary-nya. Seperti itu untuk kenaikannya ya. Kalau untuk penurunannya gimana? Untuk penurunan terdekatnya dia ada di 2355 sampai masuk lagi ke area balok warna ungu di 2353 sama 2351. Seperti itu. Tapi untuk sementara belum ada sampai dia itu break di bawah kotak warna ungu ya. Setelah kemarin turun dan dia konsolidasi, turun ke bawah, naik, masuk ke kotak, dia udah tidak turun lagi di bawah bukan kotak, balok warna ungu. Jadi kemarin yang kita sempat analisa di pagi hari ya kan, dia akan sampai di 2340 dan sampai di 2340 kemudian naik ke atas dan dia break, ternyata break lumayan tinggi. Ini pas news nih, pas ini di sampai 2364. Kemudian dia hanya membentuk shadow masuk ke arah balok warna ungu, tapi tidak break dari balok warna ungu ini. Kemungkinan dia akan cenderungannya naik sih. Seperti itu. Seandainya pun turun, dia akan turun sampai di 2353 sampai 2351 dan jauhnya itu di 2349. Masih di area balok warna ungu ini. Seperti itu. Ya, kurang lebih seperti itu untuk analisa dari XAU USD itu sendiri ya. Kalau kita lihat di sini pergerakannya masih cukup slow ya.
pergerakannya masih cukup slow dan potensi naiknya jauh lebih tinggi karena kan kemarin seperti yang kita bilang, kalau dia masuk di area balok warna hijau itu kemungkinan buy-nya jauh lebih tinggi. Nah, dia sudah masuk ke area balok warna hijau. Gitu, meskipun dia sempat turun tapi masih berada di area balok hijau. Jadi kemungkinan peningkatannya jauh lebih tinggi dibandingkan penurunannya. Kalau penurunan tadi seperti kita lihat di time frame yang lebih kecil itu banyak shadow yang artinya harga tidak berhasil untuk tembus. Gitu, harga masih tertahan di harga segitu, belum berhasil untuk break. Dan ditambah kita punya balok warna ungu untuk sebagai indikator atau penanda kita di sini. Nah, dia masih bergerak di area-area sini dan sudah mulai masuk ke area balok warna hijau ya. Nah, bisa aware aja kalau misalkan dia masuk ke area balok warna merah ini ya, karena balok warna merah cukup besar sih, cukup besar dibandingkan balok warna hijau, apalagi balok warna ungu seperti itu ya. Nah, kita bisa lihat time frame. Nah, ini banyak tertahan harganya di 2353 seperti itu. Tapi balik lagi tadi sudah diberikan apa namanya, analisa jika terjadi turun dia sampai mana dan naik sampai mana, mungkin bisa ditelaah lebih lanjut aja ya untuk analisa dari XAUUSD. Dari gue segitu aja palingan. Kalau gue masih apa namanya, pakai balok-balok ini karena balok-balok ini masih valid. Selama dia masih ada di area-area ini masih valid untuk bisa dipakai. Menurut gue seperti itu. Nah, tapi nggak tahu kalau misalkan ada news itu mungkin bisa merubah pergerakan harga ya, karena balik lagi fundamental itu terkadang jauh lebih kuat dibandingkan teknikal gitu. Seperti FOMC, NFP, CPI itu jauh lebih kuat dibandingkan technical analysis gitu. Kalau secara technical analysis ini kita bisa lihat secara candle per candle ataupun pattern yang dibentuk. Seperti itu. Balik lagi kalau yang ingin buy, sesuaikan risk manajemennya dengan ekuitasnya juga, serta apa namanya, sesuaikan dengan gaya trading masing-masing ya. Seperti itu. Kalau misalkan ada yang mau analisa sendiri menggunakan indikator lain, boleh-boleh aja. Cuman dari gue paling segini aja untuk analisa pergerakannya jika naik dan juga jika turun. Nah, ini masih ada di tengah-tengah dan sudah mulai masuk di area balok warna hijau. Ya, paling segitu aja untuk analisa gue hari ini. Nanti kita ketemu lagi di next analisa, entah di malam ataupun di esok hari ya. Hari ini tanggal 29 bulan 5 tahun 2024. Thank you banget yang udah nonton. Thank you banget yang udah nonton. Kita ketemu lagi di next video. Bye.